Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, nah kita lanjut pada makhraj umum yang keempat, yaitu asy-syafatan. Asy-syafatan yaitu kedua bibir. Pada kedua bibir ini kita masuk pada makhraj yang ke-15. Makhraj ke-15. Makhraj ke-15 ini mengeluarkan satu huruf. Apa itu hurufnya? Huruf fa. Fa. Di mana posisinya? Batnus syafah. Batnus syafah as-sufla ma'a atrafis thanayal ulya. Jadi perut bibir. Perut bibir itu yang mana sih? Nah, kalau bagian kalau bagian bawah ini ada bagian dalamnya nih di sini. Nah, itu disebut dengan perut bibir, ya. Di sini bahasanya batnus syafah, yaitu perut bibir menyentuh dua gigi seri bagian atas. Jadi kalau misalkan digambar seperti ini, kalau misalkan dicontohkan begini. Fa, 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 dan cukup ditempelkan, teman-teman sekalian. Jadi nggak perlu digigit ya. Ya, nanti kalau digigit bisa luka dan sebagainya. Dan jadi hanya perlu ditempelkan saja. Fa, bukan digigit. Fa, fa. Itu terlalu berat. Tapi hanya disentuh. Fa, 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 fa. Nah, insyaallah mudah sekali nih. Ya, untuk huruf fa penyebutannya insyaallah teman-teman bisa semua. Baik, kemudian makhraj yang selanjutnya adalah asy-syafatan, yaitu makhraj kedua bibir. Jadi kalau tadi itu adalah bagian bibir, ya, bagian bibir yaitu perut bibirnya. Kalau sekarang itu adalah bagian yang memang menggunakan hanya dua bibir saja. Ya. Di mana kemudian dibacanya? Dibaca dengan menutup kedua bibir dan membukanya. Ya, di sini ada 3 huruf, yaitu huruf waw, huruf ba, dan juga huruf mim. Ya. Huruf ba dan juga huruf mim dibaca dengan bibir tertutup, adapun huruf waw dibaca dengan bibir terbuka. Jadi kalau kita contohkan nih, ba, ma, ba, ma, ba, ma, ya. Jadi dia menyentuh tuh, tersentuh dua bagian bibirnya. Namun catatannya adalah ini tidak ditekan ya teman-teman sekalian. Jadi hanya cukup disentuh saja. Ini ba, ma, dan nggak perlu terlalu ditekan sehingga capek nanti ya. Ba, ma, ba, ma, ya. Am anzalna watab. Nah, itu kan pegel ya. Tapi hanya cukup disentuh saja. Am anzalna watab, sehingga tertutup kemudian kedua bibirnya. Adapun yang selanjutnya huruf waw, ya, dia tidak tertutup ya, karena tidak mungkin gitu kan. Wa nggak bisa, sehingga harus terbuka dia tuh. Wa seperti itu. Nah, ini untuk makhraj yang ke-16. Kemudian makhraj yang ke-17, yaitu makhraj umum yang terakhir adalah ghunnah. Apa itu ghunnah, teman-teman? Ghunnah itu suara yang keluar dari rongga hidung. Makhraj ini menjadi bagian dari makhraj huruf mim dan nun, baik dalam keadaan sukun ataupun dalam keadaan berharakat. Nah, huruf mim itu dan huruf nun nanti dalam pembahasan kitab matan Tuhfatul Atfal itu nanti punya bab sendiri teman-teman, yaitu ahkamun nuni wal mimil musyaddadatain. Nanti ada babnya tuh. Nah, di situ dikatakan oleh Imam Sulaiman Al-Jamzuri, wa ghunna miman thumma nunan syuddida. Jadi kalau dalam keadaan tasydid dia digunakan, bahkan dalam keadaan berharokat pun dia juga digunakan. Bagaimana contohnya? Contohnya misalkan ketika kita ucapkan huruf na, maka di sini ada seperti orang, mohon maaf ya, seperti orang lagi pilek gitu ya. Kita ucapkan na, ya. Atau huruf ma. Di sini ada yang bergetar nih, teman-teman, di bagian hidung kita.
Nah, berbeda dengan huruf lain misalkan contoh ba, ka, ta, ya, ja, dia tidak bergetar. Tapi kalau huruf nun dan mim, ma, na, dalam keadaan berharakat atau dalam keadaan tasydid, inna, inna, inna. Nah, dia di situ bergetar ya, seperti ada yang tertahan gitu. Karena memang suaranya sebagian dikeluarkan dari rongga hidung. Begitu juga dengan mim bertasydid, amma, amma, amma. Jadi ada yang tertahan gitu. Ada yang menahan pada bagian rongga hidungnya. Kita bawakan contoh yang lain dari huruf yang lain, dia tidak seperti itu. Ak, aja, ja, aj, at, ta, atau ba, ab, ya, ai. Nah, dia tidak masuk kecuali hanya dua huruf, yaitu huruf mim dan juga huruf nun. Nanti harus diperhatikan teman-teman sekalian, kalau mengucapkan huruf mim dan nun, dipastikan ketika mengucapkannya bagian rongga hidung kita ini bergetar, ya, sehingga bukan hanya sekedar makhraj, yaitu pada lidahnya, tapi suara yang keluar dari rongga hidung pun, suara yang keluar dari sini itu pun juga sempurna. Nah, itulah pembahasan tentang bab makharijul huruf dari 5 makhraj umum yang terbagi menjadi 17 bagian secara rinci, yaitu mulai dari al-jauf, yaitu bagian rongga tenggorokan hingga rongga mulut, sampai kepada bagian yang terakhir, yaitu bagian ghunnah. Teman-teman sekalian, jadi hafiz dimanapun Anda berada, tentu dalam pembahasan kita kali ini hanya berkaitan dengan teori saja. Hanya berkaitan dengan pengetahuan kita terkait dengan setiap posisi di mana setiap huruf itu dikeluarkan. Ada huruf yang dikeluarkan dari bagian al-jauf, rongga tenggorokan hingga rongga mulut. Ada bagian yang keluar daripada bagian tenggorokan. Ada yang dari lisan, ada juga dari kedua bibir, ada yang dari rongga hidung. Nah, semua ini hanya sekedar pengetahuan kita, sehingga nanti dalam praktek memudahkan kita untuk bisa menempatkan setiap huruf yang sesuai dengan tempat keluarnya. Nah, bagaimana kemudian supaya kita bisa bagus, bisa fasih ketika mengucapkan huruf-hurufnya? Maka setidaknya ada 3 hal yang teman-teman harus perhatikan untuk kemudian teman-teman bisa baik, fasih, bagus ketika mengucapkan huruf hijaiyah. Yang pertama, yang paling penting adalah teman-teman harus punya guru. Harus ada yang mentalakikan, yang mengajarkan secara langsung, musyafahatan, yaitu dari lisan ke lisan. Kita bertatap wajah dengan guru kita, sehingga nanti koreksinya akan semakin jauh lebih baik. Nah, kita di sini tentunya memberikan fasilitas pada teman-teman sekalian tentang gambaran tadi. Tapi untuk prakteknya, supaya teman-teman tambah bagus, supaya teman-teman tambah baik pengucapannya dan bisa dikoreksi dengan benar, maka teman-teman membutuhkan pendamping. Baik itu guru, ustadz, dan juga seterusnya, siapapun yang bisa mengajarkannya kepada kita dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman, adalah dengan mempelajari teorinya. Supaya nanti ketika belajar, tidak hanya sekedar ditalakikan saja. Jadi bacanya gini, tapi nggak tahu di mana posisinya. Baca huruf sya bisa, sya-nya bagus. Tapi di mana ya letak lidahnya? Kok saya bisa tapi saya nggak tahu. Sehingga hal itu kemudian menurunkan keyakinan kita saat mengucapkan hurufnya. Untuk menambah keyakinan kita akan bacaan yang benar pada huruf yang kita ucapkan adalah dengan mengetahui, yaitu teori terkait dengan bab makharijul huruf. Dan kemudian yang ketiga adalah hal yang tidak kalah penting, teman-teman sekalian. Hal ini adalah yang senantiasa menjadi nasihat dari guru kami ketika dulu kami belajar hal yang sama, yaitu belajar tentang tajwid, untuk tidak pernah berhenti
dan mengistiqomahkan diri kita untuk terus latihan. Karena lisan kita bukan lisan orang Arab, lisan kita adalah lisan orang A'jami. Orang A'jami, lisan kita adalah lisannya orang Indonesia, tidak berbahasa Arab. Maka tentu untuk membiasakan kita bagus dalam pengucapan bahasa Arab, harus dibiasakan, harus dilatih terus-menerus. Kalau teman-teman misalkan belajar bahasa Inggris, untuk bisa fasih berbahasa Inggris kan tidak mungkin sekali belajar bisa. Ya. Tidak mungkin kemudian baru tahu, dengar sekali, kemudian langsung fasih berbahasa Inggris. Ya, saudara-saudara kita yang fasih berbahasa Inggris itu dan juga fasih berbahasa Arab, mereka adalah orang-orang yang setiap hari istiqomah terus berkomunikasi dengan bahasa Inggris, berkomunikasi dengan bahasa Arab. Karena memang pada dasarnya bahasa itu hanya dapat dipelajari dengan baik dan sempurna ketika kita sering mengulang-ulangnya. Termasuk juga dalam kita belajar ilmu tajwid ini. Belajar dalam pengucapannya harus terus diulang, harus terus diulang, harus terus diulang setiap hari, sehingga lisan kita nantinya pada sendirinya akan membentuk bacaan yang baik, bacaan yang sempurna, dan insya Allah bacaan kita ke depannya akan semakin jauh lebih baik lagi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Teman-teman sekalian, jadi hafiz dimanapun Anda berada, mungkin video ini cukup sekian dari saya terkait dengan pembahasan bab makharijul huruf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Adapun bila ada kesalahan, kekeliruan, mohon dimaafkan dan juga mohon koreksinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita bertemu di episode selanjutnya di pembahasan tentang bab sifatul huruf. Melanjutkan pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.